Halo, Assalamualaikum. Gimana kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu ya. Saya doakan Anda sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dan selalu dalam perlindungannya. Amin ya robbal alamin. Sudah siap Anda untuk belajar ke session selanjutnya? Oke, pada session kali ini kita akan mempelajari tentang operator matematika dan fungsi perhitungan matematika pada Microsoft Excel. Oke, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kita bahas tentang operator matematika, yaitu operator matematika atau operator aritmatika digunakan untuk melakukan operasi matematika dasar seperti penambahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian, serta untuk menggabungkan angka atau menghasilkan nilai numerik. Jadi hasilnya dengan menggunakan operator matematika, hasilnya yaitu menghasilkan nilai numerik. Oke, akan kita praktekkan di sini. Ada NB1, kita sebut nilai bilangan 1, dan kolom B itu nilai bilangan 2. Di sini sudah ada datanya, yaitu kolom NB1 baris ke-5. Oke, saya perbesar. Oke ya. Nilainya 8. Kemudian kolom B baris ke-5 nilainya 2. Nah, di sini kita akan uji coba NB1 ditambah dengan kolom NB2. Saya coba di sini sama dengan kolom A baris ke-5 ditambah kolom B baris ke-5, lalu tekan enter. Oke, maka didapatlah hasilnya 10. Oke, saya rubah warnanya menjadi hitam. Oke. Nah, lalu gimana dengan jawaban yang di bawahnya? Misalnya 10 ditambah 3, kemudian 14 ditambah 4, 16 ditambah 6. Gimana bisa mendapatkan hasilnya secara otomatis? Nah, perhatikan kursornya. Lihat. Jadi perpotongan antara C5 dan C6. Lihat ya, ada per garis, ada kursornya berubah jadi tanda plus kecil. Nih. Lihat, ada perubahannya. Terlihat jelas ya. Kemudian lakukan double klik. Oke, maka didapatlah hasilnya 13, 18, dan 22. Atau cara yang kedua, saya hapus ini. Kolom C5 kita kopikan terlebih dahulu menggunakan Ctrl C. Kemudian yang di bawahnya kita blok. Tekan tombol Shift dan arah panah ke bawah. Ya. Kemudian Ctrl V atau paste. Maka akan dapat langsung otomatis jawabannya. Jadi nggak perlu lagi membuat seperti ini. Misalkan sama dengan 10 ditambah kolom B6. Nggak perlu lagi seperti itu. Jadi cukup yang atasnya kita kopikan, kemudian yang bawah kita sorot. Saya hapus dulu ini. Ini kita copy dulu, kemudian yang bawah kita seleksi, kemudian Ctrl V. Maka akan langsung otomatis dapat hasilnya. Nah, kemudian lagi kolom NB1 dikurang kolom NB2. Saya buat misalnya sama dengan kolom A baris ke-5 dikurang kolom B baris ke-5. Kemudian lakukan enter. Untuk hasil yang di bawahnya cukup kita copy atasnya. Kita hapus dulu. Kita hapus. Kita buat, kita copy lagi, copy, kemudian di blok, kemudian Ctrl V atau paste, langsung dapat hasilnya. Untuk kolom NB1 dikali NB2 itu sama dengan
kolom A5 dikali bintang gitu ya, dikali kolom B5, kemudian enter. Untuk hasil di bawahnya sama, yaitu copy, kemudian yang bawah kita blok, Ctrl V, paste, langsung dapat hasilnya. Jadi 10 dikali 3 hasilnya 30, 14 dikali 4 hasilnya 56, 16 dikali 6 hasilnya 96. Oke, kemudian kolom NB1 dibagi NB2, yaitu sama dengan kolom A5 dibagi dengan kolom B5, kemudian enter. Untuk mendapatkan hasil di bawahnya cukup Ctrl copy, kemudian kita seleksi bawahnya lagi menggunakan shift sambil ditahan dengan tanda panah ke bawah, Ctrl V, paste. Nah, untuk perpangkatan NB1 pangkat NB2 berarti 8 pangkat 2, yaitu sama dengan kolom A5 pangkat 2 kolom B5, lalu enter. Hasilnya 8 pangkat 2 hasilnya 64, atau sama dengan 8 dikali 8. Untuk hasil bawahnya gimana? Sama caranya seperti yang di samping, Ctrl copy, kemudian Ctrl C, kemudian bawahnya kita blok, Ctrl V atau paste. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, untuk persentase yaitu 2% dari hasil dari NB1 ditambah NB2. Caranya yaitu sama dengan 2%, langsung 2%, langsung blok kolom C baris kelima. Ya. Hasilnya 0,02. 2% 2% dikali B, hasilnya 0,2. Untuk yang bawahnya sama, kita Ctrl copy, kemudian paste. Oke, kita uji coba cek kebenarannya, yaitu sama dengan 2/100 dikali 10, hasilnya 0,2, sama. Jadi 2% dikali C5 yaitu sama dengan 2/100 dikali C5, sama, hasilnya 0,2. Oke, sampai di sini pembahasan tentang operator matematika. Oke, kita lanjut lagi dengan studi kasus menghitung laporan gaji karyawan PT 3 Bersaudara Jaya Abadi bulan Januari tahun 2021. Di sini ada kolom nomor ya, kolom nama karyawan, kolom NIP, kolom golongan, kolom jumlah hari masuk, gaji pokok per hari, ada uang makan per hari, ada uang transport per hari, ada total gaji pokok, ada tunjangan uang makan, kemudian lagi ada tunjangan uang transport, kemudian lagi ada total penghasilan, pajak yaitu 5% dari penghasilan ya, dari penghasilannya ini, dari total penghasilan. Kemudian ada lagi kolom penghasilan yang diterima. Kemudian atasan Anda ingin Anda menghitung total penghasilannya. Kemudian total pengeluaran gajinya berapa, kemudian rata-rata penghasilan karyawannya berapa, total karyawannya berapa, kemudian penghasilan tertingginya berapa. Oke, kita akan bahas satu persatu cara menyelesaikan studi kasusnya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Untuk nomor, ini masih kosong, saya buat kosong. Cara pembuatan nomornya, misalkan datanya banyak, Anda cukup ketik dulu di sini 1 ya, kemudian bawahnya 2. Oke,
Yang 1 dan 2 tadi kita blok. Oke. Kursornya kita taruh ke bawah sini. Nih. Ya, ada tanda plus kecil. Lihat ada perubahannya ya. Kemudian lakukan double klik. Oke. Maka akan otomatis akan membuat nomor di bawahnya. Oke, saya ulangi. Oke, ketik dulu 1, kemudian 2. Oke. 1 dan 2 kita blok, kemudian kursornya kita taruh di bawah 2 ini sehingga membentuk tanda plus kecil. Lihat ya, ada perubahannya ya. Tanda plus, kemudian double klik. Nah, akan jadi nomornya otomatis akan meneruskan dari angka 2 tadi. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kita akan menghitung total gaji pokok. Di sini petunjuknya adalah total gaji pokok adalah jumlah hari masuk dikali gaji pokok per hari. Oke, kita mulai dengan sama dengan. Oke, setiap rumus Excel itu didahului dengan sama dengan, yaitu sama dengan kolom gaji pokok per harinya berapa, yaitu 100.000. Oke ya, berarti kolom F6, kolom F baris ke 6 dikali bintang dikali berapa, yaitu dikali jumlah hari masuk kolom E6. Enter untuk mendapatkan hasilnya. Maka hasilnya yaitu Rp2.200.000. Kalau misalkan kolomnya kurang gede, tinggal di double klik. Oke ya, bisa digeser. Nah, untuk yang settingan default biasanya seperti ini. Nah, ini ya. Nah, biar dia mengikuti besarnya kolom, kita blok dulu. Kita blok. Kemudian kita pilih wrap text agar tulisannya sesuai dengan besarnya kolom. Nah, untuk mendapatkan hasil yang di bawahnya ini tadi, ini kan masih dalam bentuk tanda tanya. Caranya sama. Kita kontrol copy, kontrol C ya, yang bawahnya kita blok ya sampai sini. Cara ngebloknya yaitu tekan tombol shift, kursornya arahkan di bawahnya ini, tekan tombol shift, kemudian berbarengan dengan tombol arah bawah sampai kolom I11, kemudian kontrol V atau paste. Oke, dapatlah hasilnya ya, jadi nggak perlu dicari satu persatu. Nah, untuk kolom tunjangan uang makan, di sini ada petunjuknya yaitu jumlah hari masuk dikali uang makan per hari, berarti sama dengan uang makan per hari berarti kolom G6 ya, kolom G6 dikali jumlah hari masuk. Oke, lalu tekan enter. Kalau dia tandanya pagar-pagar berarti kolomnya kurang lebar, cukup double klik saja ya, maka hasilnya 550.000. Nah, untuk mendapatkan hasil yang di bawahnya sama seperti tadi, Ctrl C atau copy, kemudian bawahnya cell pointernya ditaruh di bawahnya, kemudian kita blok ya, kemudian Ctrl V atau paste. Oke, lanjut. Kita mencari tunjangan uang transport. Rumusnya di sini petunjuknya yaitu jumlah hari masuk ditambah uang dikali uang transport per
hari. Berarti sama dengan jumlah uang transport per hari dikali jumlah masuk. Kemudian enter. Nah, untuk mendapatkan hasil yang di bawahnya sama, kita copy dulu, Ctrl C, kemudian sel pointernya kita taruh letakkan di bawah, sel pointer aktifnya, kemudian kita blok sampai kolom K11, kemudian Ctrl V atau paste. Oke, dapatlah hasilnya semuanya. Untuk total penghasilan, ya, total penghasilan itu adalah kolom total gaji ditambah kolom total uang makan ditambah kolom tunjangan uang transport. Berarti rumusnya sama dengan kolom berapa? Kolom I6, oke, ditambah tunjangan uang makan kolom J6 ditambah kolom K6. Kemudian enter. Oke, kalau tadi tandanya pagar-pagar, berarti kolomnya kurang lebar, berarti di double klik. Oke. Untuk mendapatkan jawaban yang di bawahnya, sama seperti tadi, Ctrl C atau copy, kemudian sel pointernya kita taruh di bawahnya, kemudian kita blok lagi sampai ke bawah sini. Oke. Kemudian Ctrl V atau paste. Untuk kolom pajak, ya, kolom pajak yaitu 5% dari total penghasilan, berarti sama dengan 5% dikali kolom L6, ya, kolom L6, enter, ya. Kemudian untuk mendapatkan hasil yang di bawahnya, Ctrl C lagi, sel pointernya kita taruh bawah, kemudian kita blok, Ctrl V atau paste, maka otomatis langsung mendapatkan jawabannya. Untuk penghasilan yang diterima yaitu total penghasilan, kolom total penghasilan dikurangi dengan pajak, berarti sama dengan kolom berapa? L6 dikurang kolom M6, kemudian enter, ya, hasilnya pagar-pagar lagi. Nah, kita lebarkan lagi kolomnya, double klik. Oke, dapat ya hasilnya. Untuk mendapatkan hasil di bawahnya, lakukan lagi, kita copy, kemudian yang bawahnya kita paste lagi sampai kolom N11, bukan kolom N12, karena N12 kita akan menghitung total pengeluaran gaji. Rumusnya menggunakan fungsi sum. Jadi kita blok sampai kolom N11 saja. Oke, Ctrl V. Oke, dapatlah hasilnya tadi. Jadi nggak perlu dicari satu per satu. Untuk menghitung total pengeluaran gaji, yaitu jadi kita jumlahkan dari kolom N6 sampai dengan kolom N11. Nah, caranya ada dua. Kalau biar nggak repot, maka kita gunakan fungsi sum. Berarti rumusnya sama dengan sum. Oke. Dari mana ngitungnya? Dari kolom berapa? Kolom N6. Oke ya, sampai dengan kolom N11. Nih, ada titik 2 menunjukkan rentang nilai. Jadi kolom N6 sampai dengan N11. Kemudian tutup kurung, enter. Oke, totalnya dapatnya 22.676.500. Oke ya. Untuk menghitung rata-rata penghasilan karyawan, yaitu rumusnya sama dengan average dari mana rentang nilainya? Dari kolom N11, N6 ya, titik 2 sampai dengan kolom N11.
N11 N11 tutup kurung, enter. Oke, jadi total rata-rata penghasilan karyawan yaitu 3.799.416,67 rupiah. Untuk menghitung total karyawan, kita bisa menggunakan kolom A dari kolom B 6 sampai dengan kolom B 11. Tutup kurung, enter. Maka hasilnya adalah total karyawannya ada 6. Untuk penghasilan tertinggi yaitu gunakan max, sama dengan max dari total penghasilan, yaitu kolom N11 sampai dengan kolom N6 sampai kolom N11. Tutup kurung, enter. Tandanya masih pagar-pagar, berarti kolomnya kurang besar. Double klik lagi. Oke, kebesaran kita kecilin lagi. Nah, oke, ya, dapatlah hasil total karyawannya berapa. Sudah dapat 6 karyawan, penghasilan tertinggi yaitu 4.702.500 rupiah, ya, benar ya. Oke, sekian untuk session kali ini. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Semoga bermanfaat. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.